Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faris Batullah dari kelas TO2A NRP 0916040012 akan menjelaskan season 4 di minggu kelima. Materinya Equality and Relational Operator, Logical Operator, dan Control Structure. Equality operator. Equality operator adalah operator tentang kesamaan antara kedua variabel. Jadi equality operator akan memberikan output boolean true atau false. Yang pertama, double sama dengan, pengertiannya adalah variabel kiri sama dengan variabel kanan. Jadi apabila nilai variabel 1 dengan variabel 2 sama, akan mengembalikan boolean true. Jika tidak sama, akan mengembalikan boolean false. Yang kedua adalah tanda seru sama dengan. Maksudnya variabel kiri tidak sama dengan variabel kanan. Operator ini berkebalikan dengan operator yang sebelumnya. Jadi apabila variabel 1 dengan variabel 2 tidak sama, akan mengembalikan nilai true. Apabila sama, akan mengembalikan nilai false. Langsung kita coba pada NetBeans. Sekarang kita akan mencoba mengetes yang double sama dengan. Kita membuat dua variabel. Variabel pertama berisikan integer 10. Variabel kedua berisikan integer 15. Kemudian kita menggunakan variabel baru dengan tipe boolean untuk menampung return dari operator tersebut. Sekarang kita coba run. Pada konsol mengembalikan nilai false dikarenakan nilai variabel x dengan y tidak sama. Kemudian kita ganti variabel x dengan nilai 15 dan kita run kembali. Maka yang kembali adalah variabel boolean true karena kedua variabel bernilai sama. Sekarang kita gunakan yang operator satunya, tanda seru sama dengan. Dan kita run kembali, dia akan mengembalikan nilai false
karena variabel X dengan Y bernilai sama. Namun jika kita bedakan antara nilai kedua variabel, akan bernilai true. Relational operator, operator yang menghubungkan antara kedua variabel. Yang pertama, X lebih besar daripada Y. Jika nilai X lebih besar daripada Y, maka akan mengembalikan true. Jika salah, akan mengembalikan false. Begitupun variabel dengan lebih kecil, X lebih kecil daripada Y, dan variabel X lebih besar sama dengan Y. Maksudnya ini, apabila X lebih besar daripada Y, akan mengembalikan nilai true. Namun apabila X sama dengan Y, juga mengembalikan true. Jadi akan mengembalikan nilai false apabila X lebih kecil dari Y. Begitu juga sebaliknya, X lebih kecil sama dengan Y. Ini bernilai true karena 10 lebih besar daripada 5. Namun akan bernilai false jika kita masukkan operator satunya. Operator ini menunjukkan bahwa X lebih besar daripada Y. Namun faktanya salah karena 10 lebih kecil daripada 15. Jadi dia akan mengembalikan nilai false. Jika kita masukkan ini ke dalam sama 15-nya, kemudian kita gunakan lebih besar sama dengan, maka dia akan mengembalikan nilai true karena pertama dieksekusi ini X lebih besar daripada Y, tentu salah. Namun X ternyata sama dengan variabel Y, jadi mengembalikan nilai true. Jika kita ubah lebih kecil lagi, akan salah. Jika kita balik tandanya, akan bernilai true karena 14 lebih kecil daripada 15. Precedence of operator. Precedence of operator adalah aturan-aturan pada bahasa Java yang menentukan operator mana yang akan dieksekusi terlebih dahulu, karena tiap operator memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Namun apabila dalam suatu baris kode berisi tipe operator yang sama, maka akan dibaca dari kiri ke kanan. Urutannya dari sini, kiri ke kanan: multiplikatif, penambahan, hubungan, kesamaan, kondisi N, kondisi OR akan dibahas pada slide selanjutnya, dan assignment kanan ke kiri, karena yang diset adalah variabel di kiri bukan di kanan, jadi membacanya dari kanan ke kiri. Beda dengan tipe-tipe yang lain, membacanya dari kiri ke kanan. Logical operator, ada conditional AND, boolean logical AND, conditional OR, boolean logical inclusive OR, boolean logical exclusive OR, dan logical NOT. Conditional AND. Conditional AND akan mengembalikan nilai true apabila hanya kedua kondisi bernilai benar semua. Jadi apabila kondisi 1 true dan false, akan mengembalikan nilai false. Jika false true, mengembalikan false. Jika false mengembalikan false, dan apabila true baru akan mengembalikan nilai true. Misal OR, tipe ini akan mengembalikan nilai true apabila
salah satunya sudah bernilai true, tidak perlu membutuhkan keduanya. Jadi apabila kondisi satu true, kedua false, dia tetap akan mengembalikan nilai false. Dia akan mengembalikan nilai false, akan mengembalikan nilai true. Dia akan mengembalikan nilai false apabila hanya kedua kondisinya false semua. Conditional exclusive OR. Kondisi ini akan mengembalikan nilai true apabila dari kedua kondisi itu berbeda. Apabila kondisi pertama true kemudian kedua false, akan mengembalikan nilai true. Namun apabila keduanya bernilai false, akan mengembalikan nilai false. Begitu juga dengan kondisi true. Jadi untuk mengembalikan nilai true, kedua variabel harus berbeda nilainya. Logical not. Kalau ini untuk membalik dari kondisi sebelumnya. Jadi apabila sebelumnya true, dia akan false. Jika false akan true. Persebaran false karena kalau dilihat kondisi sini X lebih kecil daripada Y bernilai benar karena 14 lebih kecil daripada 15. Kemudian kondisi satunya X sama dengan Y salah karena nilai X tidak sama dengan nilai Y. Karena hanya salah satu yang bernilai true, maka ini akan mengembalikan nilai false. Namun apabila kita menggunakan logical OR, dia akan mengembalikan nilai true karena hanya dibutuhkan salah satu kondisi untuk mengembalikan nilai true. Control struktur, sequence struktur, dan selection struktur. Sequence struktur artinya kompiler melakukan eksekusi kode berurutan dari atas ke bawah. Jadi kode dieksekusi dari urutan atas ke bawah, bukan secara acak. Pertama 14 pada variabel X dan 15 pada variabel Y. Jika ditambahkan, maka variabel Z akan berisi 29. Dan kemudian pada baris selanjutnya perintahnya adalah variabel Z ditambahkan lagi dengan angka 1. Jadilah 30 akhirnya. Hasil akhir. Selection struktur ada dua, single selection dan double selection. Single selection hanya memuat satu if saja, sedangkan double selection terdapat if dan else. Hanya terdapat satu bulan kondisi. Jadi jika kondisi terpenuhi akan mengeksekusi kode yang ditunjukkan.
namun jika tidak memenuhi tidak melakukan apa-apa. Pada konsol tidak mengeluarkan output apa-apa karena kita menggunakan if pada kondisinya itu false, dikarenakan x tidak sama dengan 15. Karena tidak sama, dia tidak melakukan apa-apa. Berbeda lagi jika kita menggunakan double selection statement, terdapat tambahan else untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Dia mengembalikan nilai salah. Dalam konsol terdapat nilai salah karena pertama jika dilihat x tidak sama dengan 15. Karena tidak sama, karena kondisinya ini false, maka dia akan mengeksekusi kode bagian di bawah else. Kode ini berisikan untuk memerintahkan konsol menuliskan string salah. Double nested ini merupakan pengembangan dari double statement sebelumnya, karena setelah else pertama terdapat if lagi, jadi lebih lengkap. Kemudian kita eksekusi, yang menunjukkan x lebih kecil dari y, karena dieksekusi pada jika dilihat dari kode pertama dicocokkan x sama dengan y, tentu salah, maka masuk ke dalam kode else. Dalam kode else terdapat if lagi, cek lagi x lebih besar daripada y, ternyata nilainya salah, sehingga dieksekusi pada bagian blok else lagi. Pada blok else memerintahkan untuk mengeluarkan output pada konsol bertuliskan x lebih kecil daripada y, yang kecil dari y. Namun tidak hanya begini bentuknya, bisa langsung ditambahkan setelah else.
Kemudian kita coba run kembali. Pada konsol terdapat tulisan X lebih kecil dari Y. Karena pertama dicek dulu X sama dengan Y, tentu salah. Kemudian masuk ke else kedua, terdapat if lagi X lebih besar daripada Y, tentu salah. Kemudian masuk ke blok selanjutnya lagi, else if X lebih kecil dari Y dan nilainya true. Kemudian mengeksekusi pada blok tersebut, yang mana menyuruh konsol untuk memunculkan output X lebih kecil dari Y. Nah, pada else terakhir akan muncul apabila dari semua statement ini bernilai false. Jadi ini adalah pilihan terakhir dari sebelum pada kondisi sebelumnya jika semua kondisinya false. Nah, ini berisi semua kondisi salah karena pertama X tidak sama dengan Y, itu salah. X lebih besar dari Y, salah. X lebih besar sama dengan Y, juga salah. Akhirnya dia mengeksekusi pada blok terakhir, pada blok else terakhir, yang menunjukkan semua kondisi salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.